halaman palsu. Kami dari kelompok 10 lebih memilih menebar ilmu. Perkenalkan, saya Vanessa Evriliantia Mansur. Saya Siti Yuliat Pulubi. Saya Nabila Putri Mariadi. Saya Zahra Bianti. Kami dari kelas 02 SAKP 001 siap membuat kalian terkejut Dengan presentasi kami tentang materi pertemuan 19 dan pertemuan 20. Selamat menyaksikan. Daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, distribusi binomial. Yang ketiga, distribusi Poisson. Dan yang keempat, distribusi hipergeometrik. Pendahuluan. Yang pertama, fungsi acak dan ruang sampel. Teks tersebut membahas eksperimen statistik di mana fokus pengamatan adalah nilai yang ditentukan dari sebuah titik sampel, bukan titik sampel itu sendiri. Contoh yang diberikan adalah pelemparan dua buah logam, yaitu gambar atau angka, menghasilkan ruang sampel, GG, gambar dan gambar, GA, gambar dan angka, AG, angka dan gambar, dan AA, angka dan angka. Yang kedua, relasi dan fungsi. Sebuah relasi X didefinisikan yang memetakan ruang sampel kehimpunan bagian bilangan real. X sama dengan buka kurung 0, 1, 2, tutup kurung, di mana nilai ini mewakili jumlah sisi gambar yang muncul. Relasi ini disebut fungsi karena setiap anggota sampel berpasangan dengan tepat satu anggota real X. Fungsi X disebut fungsi acak atau fungsi random, karena titik sampel terjadi secara acak. Yang ketiga, variabel acak. Nilai-nilai yang dihasilkan oleh fungsi acak X disebut variabel acak. Variabel acak dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, variabel acak diskrit, memiliki nilai-nilai yang terhingga atau tak terhingga, namun terbilang atau dapat dihitung. Yang kedua, variabel acak kontinu, memiliki nilai dalam suatu interval yang terhingga, dapat berupa nilai negatif atau positif, dan jumlah nilainya tak terhingga dan berbilang atau tidak dapat dihitung. Selanjutnya, distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit, jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ciri-ciri percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan dibedakan menjadi dua jenis. Kejadian yang keduanya saling lepas. Yang kedua, hasil dari percobaan tersebut hanya dua macam, yaitu berhasil, buka kurung S sama dengan sukses, tutup kurung, dan gagal atau F. Yang ketiga, peluang kejadian berhasil adalah P, sama dengan P atau S, dan peluang kejadian gagal adalah P atau F, sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Yang keempat, masing-masing percobaan bersifat saling bebas atau trial itu independen. Artinya hasil percobaan pertama tidak mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Selanjutnya, rumus distribusi binomial. Jika percobaan binomial dilakukan berulang-ulang sampai n kali, peluang diperoleh sukses sebanyak X dapat dihitung dengan rumus berikut. P buka kurung X sama dengan X tutup kurung, sama dengan B buka kurung X N P tutup kurung, sama dengan N C X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana N adalah banyak percobaan, X adalah banyak berhasil, P adalah peluang berhasil, Q adalah peluang gagal, atau Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 8 kali. Berapa peluang muncul gambar sebanyak 5 kali? Diketahui N sama dengan 8, X sama dengan 5, P sama dengan 1/2, Q 1 dikali P sama dengan 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Ditanya, peluang muncul gambar sebanyak 5 kali. P buka kurung X sama dengan X tutup kurung, sama dengan B buka kurung X N P tutup kurung, sama dengan N C X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X.
P buka kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan B buka kurung 5 8 1/2 tutup kurung sama dengan 8 C 5 dikali P pangkat 5 dikali Q pangkat 8 kurang 5 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 3. Jadi, peluang muncul gambar sebanyak 5 kali adalah 7/32. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung probabilitas jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini sering digunakan ketika jumlah percobaan atau N sangat besar dan probabilitas keberhasilan atau P sangat kecil. Ciri-ciri distribusi Poisson sebagai berikut. Yang pertama, kejadian bersifat independen. Yang kedua, kemunculan kejadian didefinisikan untuk interval waktu yang tetap. Yang ketiga, jumlah kemungkinan hasil tidak terbatas. Selanjutnya, rumus distribusi Poisson. P buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan E dikurang mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial, di mana P buka kurung X sama dengan X tutup kurung adalah probabilitas terjadinya X kejadian. E adalah konstanta matematika atau sekitar 2,7/1828. Mu adalah rata-rata jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. X adalah jumlah kejadian yang diinginkan. Selanjutnya contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3. Mu sama dengan N dikali P sama dengan 200 dikali 0,01 sama dengan 2. P buka kurung X, mu tutup kurung sama dengan E dikurang mu dikali mu pangkat X. X faktorial. P buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan E dikurang mu dikali mu pangkat X per X faktorial. P buka kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan E dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan E dikurang 2 dikali 8 per 6 sama dengan 0,1353 dikali 8 per 6 sama dengan 0,1804. Jadi peluangnya adalah sekitar 0,1804 atau 18,04%. Selanjutnya distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoretis yang menggunakan variabel diskrit dengan 2 kejadian yang berkomplement. Seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian. Sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Ciri-ciri distribusi hipergeometrik sebagai berikut. Yang pertama, sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Yang kedua, sebanyak K, benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N dikurang K diberi nama gagal. Selanjutnya rumus distribusi hipergeometrik. P buka kurung X sama dengan K tutup kurung sama dengan kurung N kombinasi K kurung N sama dengan N kombinasi N dikurang K per kurung N di mana N adalah ukuran populasi keseluruhan. N kombinasi adalah jumlah elemen jenis warna merah dalam populasi. N adalah ukuran sampel. K adalah jumlah elemen jenis warna merah yang diinginkan dalam sampel. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah kotak berisi 50 bola. 5 diantaranya kempis. Jika 4 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang 2 bola yang diambil kempis? Diketahui
N sama dengan 50 jumlah total bola. N kombinasi sama dengan 5 jumlah bola kempis. N sama dengan 4 jumlah bola yang diambil. K sama dengan 2 jumlah bola kempis yang diinginkan, di mana kombinasinya buka kurung A, B, tutup kurung sama dengan A faktorial per B faktorial kurung A dikurang B faktorial. Jadi P buka kurung X sama dengan K tutup kurung sama dengan kurung N kombinasi K kurung N dikurang N kombinasi N dikurang K per kurung N. Maka P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan kurung 5 kombinasi 2 kurung 50 dikurang 5 kombinasi 4 dikurang 2 per kurung 50 kombinasi 4. P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan kurung 5 kombinasi 2 kurung 45 kombinasi 2 per kurung 50 kombinasi 4. Menghitung kombinasinya. Kurung 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kurung 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 10. Kurung 45 kombinasi 2 kurung 45 faktorial per 2 faktorial kurung 45 dikurang 2 faktorial sama dengan 990. Kurung 50 kombinasi 4 sama dengan 50 faktorial per 4 faktorial kurung 50 dikurang 4 faktorial sama dengan 230 300. Sehingga P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan 10 dikali 990 per 230 300 sama dengan 9.900 per 230 300 sama dengan 0,042984. Jadi peluang mendapatkan 2 bola kempis dari 4 bola yang diambil adalah sekitar 0,042984 atau 4,30%.